Mari bersama-sama kita mengenal dulu apa itu mainframe IBM Z-Series atau komputer IBM Z-Series ini. Nah, IBM Z-Series ini adalah keluarga komputer mainframe yang dirancang untuk menanggapi beban kerja data yang sangat besar. Dengan keandalan, keamanan, dan kinerja tinggi, sistem ini telah menjadi tulang punggung infrastruktur teknologi informasi di berbagai industri, termasuk perbankan, asuransi pemerintahan, dan kesehatan. IBM Z-Series dikenal dengan kemampuan zero downtime yang mencerminkan keandalannya dalam operasi tanpa gangguan. Selanjutnya, itu adalah evolusi atau sejarah dari komputer IBM Z-Series. Nah, komputer IBM Z-Series pertama kali diperkenalkan pada tahun 2000 dengan model Z900. Nama Z berasal dari singkatan Zero Downtime yang menekankan keandalan sistem ini. Nah, kemudian sejak saat itu, IBM terus mengembangkan seri ini, menghasilkan model-model terbaru seperti Z13, Z14, Z15, dan Z16. Model terbaru IBM Z-Series ini adalah Z16 yang dilengkapi dengan prosesor Telum yang memiliki akselerator AI terintegrasi untuk mendukung analitik real-time dan otomatisasi dengan latensi yang rendah. Kemudian arsitektur dan teknologi pada IBM Z-Series menggunakan arsitektur yang berbasis Z-Architecture yang memungkinkan virtualisasi tingkat tinggi. Sistem ini dapat menjalankan beberapa sistem operasi secara bersamaan, seperti ZOS, Linux, dan sistem operasi lainnya. Virtualisasi dilakukan melalui Logical Partitioning yang disingkat jadi LPER dan mesin virtual yang memungkinkan aplikasi berjalan seolah-olah berada di komputer fisik yang berbeda. Nah, kemudian komponen utama dari IBM Z-Series ini meliputi prosesor Telum tentunya ya, yang mendukung analitik berbasis AI langsung di chip. Nah, kemudian sistem operasi ZOS. Nah, ini dirancang untuk mengoperasi bervolume tinggi dengan keamanan dan stabilitas yang tinggi. Kemudian ketiga atau yang terakhir juga dari komponen utama ya, adalah teknologi keamanannya. Yang disebut tadi adalah teknologi keamanan kuantum yang melindungi data dari ancaman keamanan yang modern. Nah, fungsi utama dari IBM Z-Series ini adalah dirancang untuk memenuhi kebutuhan bisnis kritis dengan berbagai fungsi utama, terutama yang besar ya. Nah, fungsi utamanya yang pertama adalah pemrosesan transaksi skala besar. Nah, IBM ini mampu menangani hingga 1 triliun transaksi web setiap hari dengan latensi yang sangat rendah. Kemudian manajemen data menyediakan lingkungan aman untuk penyimpanan data penting seperti catatan keuangan dan informasi pelanggan. Yang ketiga, komputasi cloud yang bersifat hybrid, mendukung integrasi cloud publik dan privat untuk fleksibilitas bisnis modern. Yang keempat adalah keamanan data. Nah, itu tentu ya, karena pada zaman yang modern ini harus menggunakan enkripsi khusus dan modul keamanan perangkat keras. Nah, pada IBM ini memiliki keamanan perangkat keras yang disebut HSM untuk perlindungan data tingkat tinggi. Yang kelima adalah ketersediaan yang tinggi. Nah, tentu dirancang untuk operasi tanpa gangguan, bahkan selama IBM ini berada dalam proses pemeliharaan atau kegagalan sistem. Nah, keunggulan dari IBM Z-Series memiliki sejumlah keunggulan yang bisa dibilang lebih unggul dari sistem yang lainnya. Yang pertama adalah keandalannya yang sangat tinggi. Sistem ini mampu beroperasi tanpa downtime yang signifikan. Kemudian skalabilitas. Kapasitas dapat ditingkatkan tanpa mengganggu operasi yang sedang berjalan atau berlangsung. Kemudian efisiensi energi dirancang untuk mengurangi konsumsi daya sambil tetap memberikan performa yang tinggi. Yang keempat adalah kompatibilitas, mendukung aplikasi lama sekaligus memungkinkan modernisasi aplikasi melalui teknologi AI dan cloud. Kemudian penggunaan IBM Z-Series dalam dunia industri itu dapat kita lihat dari 50 bank dan kemudian 44 bank terbesar menggunakan IBM terutama yang Z-Series ini untuk memproseskan transaksi finansial. Kemudian kepada penyedia asuransi teratas memanfaatkan IBM Z-Series untuk keamanan data mereka.
Kemudian pemerintah sebagai penyedia layanan kesehatan, maskapai penerbangan, dan retail, kemudian layanan-layanan lainnya juga menggunakan atau bahkan mengandalkan IBM Z series ini untuk operasi mereka. Ya, nah, karena mereka membutuhkan standar yang tertinggi dalam kinerja dan keandalan. Nah, dapat kita simpulkan, IBM Z series adalah solusi komputasi utama bagi organisasi yang membutuhkan sistem TI yang tangguh, aman, dan mampu menangani beban kerja yang besar. Dengan kemampuan modern seperti AI on chip dan keamanan kuantum, IBM Z tidak hanya memenuhi kebutuhan bisnis, tetapi juga mempersiapkan organisasi untuk tantangan masa depan dalam transformasi digital yang semakin maju dan modern juga. IBM Z Series Mainframe. Nah, yang pertama konfigurasi hardware IBM Z. Nah, susunan tipikal hardware Z atau dari IBM Z Series ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu prosesor mainframe, konsol sistem, perangkat penyimpanan, dan konektivitas jaringan. Parallel Sysplex. Konfigurasi yang dikenal sebagai sistem kompleks atau Sysplex terdiri dari beberapa sistem mainframe yang dikelompokkan bersama dan terhubung melalui channel-to-channel links untuk komunikasi peer-to-peer. Ketika coupling facility menjadi bagian dari konfigurasi ini, konfigurasi tersebut dikenal sebagai parallel Sysplex. Coupling facility. Coupling facility adalah prosesor yang menjalankan sistem operasi khusus yang disebut Coupling Facility Control Code. Coupling facility hanya berisi blok kontrol yang dikenal sebagai structure yang digunakan oleh subsistem dan aplikasi mainframe. Enkripsi struktur coupling facility. Untuk meningkatkan perlindungan terhadap potensi pelanggaran keamanan yang dapat mengekspos data sensitif, IBM ZOS mendukung enkripsi pada semua data yang ditransmisikan antara sistem ZOS dan coupling facility, serta ketika data berada dalam coupling facility. Kriptografi ini transparan untuk semua pengguna coupling facility, sehingga tidak diperlukan perubahan pada lingkungan subsistem atau aplikasi itu sendiri. Nah, cara kerjanya, semua kriptografi dilakukan oleh layanan ZOS yang disebut dengan Cross System Extended Service. Layanan ini menggunakan hardware kriptografi pada mainframe untuk mengenkripsikan dan mendeskripsikan data dengan kunci yang dilindungi Advanced Encryption Standard. Nah, enkripsi struktur coupling facility dikendalikan oleh Coupling Facility Resource Management Policy dengan parameter struktur baru, yaitu encrypt. Cross System Extended mengenkripsikan data dan mengirimkannya melalui coupling facility link ke coupling facility. Ketika aplikasi membutuhkan data terenkripsi ditransfer dari coupling facility ke Cross System Extended Service. Nah, hardware dari kriptografi. Ada dua fitur hardware kriptografi yang tersedia pada semua prosesor mainframe Z. Nah, yang pertama yaitu adalah Central Processor Assist for Cryptographic Function atau disingkat jadi CPACF. Fitur kriptografi yang melakukan hashing atau pembangkitan angka acak dan kriptografi simetris dengan kunci jelas dan kunci yang dilindungi. Fitur ini tersedia pada semua prosesor yang bertujuan umum dalam mainframe dan telah ditingkatkan pada IBM seri ke-14 untuk mendukung tujuan enkripsi pervasif. Yang kedua adalah Crypto Express Feature, melakukan kriptografi kunci aman, simetris dan asimetris dengan Crypto Express 6S. Nah, versi ini hanya tersedia di IBM Z14. Kemudian ada layanan ZOS. Yang pertama, manajemen data. ZOS menyediakan serangkaian fungsi untuk mendukung tugas-tugas seperti mengolah sumber daya, kemudian mendukung penyimpanan dan pengambilan data pada disk, optik, dan perangkat tab.
menawarkan fungsi manajemen program, memasuk fungsi manajemen perangkat untuk mendefinisikan dan mengontrol operasi perangkat penyimpanan input dan output. Kemudian layanan publikasi soft copy untuk meningkatkan produktivitas dalam instalasi dan manajemen sistem. Dalam layanan keamanan, kemudian kriptografi adalah serangkaian produk dan fitur yang digunakan untuk mengontrol akses ke sumber daya dan untuk mengaudit serta mengelola akses dengan kontrol terpusat atau terdesentralisasi yang sesuai. Layanan ini membentuk dasar untuk semua layanan untuk aplikasi tradisional, aplikasi yang bersifat unik, dan sistem terdistribusi. Kemudian layanan manajemen sistem. Fungsi dan fitur yang disediakan dengan ZOS mendukung kontrol yang kuat dan otomatisasi proses. Kemudian fungsionalitas ini meningkatkan ketersediaan, meningkatkan produktivitas programmer sistem, dan menyediakan pendekatan yang konsisten untuk mengkonfigurasi komponen produk ZOS. Kemudian adalah layanan komunikasi jaringan. ZOS memungkinkan dukungan jaringan kelas dunia untuk Transmission Control Protocol atau Internet Protocol dan sistem network architecture, konektivitas multi-vendor dan multi-platform, konektivitas ke berbagai pengguna dan dukungan untuk protokol ganda. Layanan pemberdayaan aplikasi. Layanan ini menyediakan infrastruktur yang solid, di mana kita dapat membangun aplikasi baru, memperluas aplikasi yang ada, dan menjalankan pemrosesan transaksi online dalam proses batch. Kemudian ZOS Unix System Service. ZOS berisi layanan aplikasi Unix dan Unix System Service. Shell dan utilities menyediakan antarmuka perintah standar yang familiar bagi pengguna Unix interaktif. ZOS mencakup semua perintah dan utilities yang ditentukan dalam X-Open Portability Guide. Layanan komputasi terdistribusi. Layanan ini dicapai oleh serangkaian fitur dan fungsi ZOS Network File. Sistem bertindak sebagai file server untuk workstation, komputer pribadi, atau sistem resmi lainnya dalam jaringan internet protokol. File jarak jauh dipasang dari mainframe untuk muncul sebagai directory dan file lokal pada sistem klien. Layanan bisnis online. IBM Hypertext Transfer Protocol Server menyediakan web serving yang dapat diskalakan dan berkinerja tinggi untuk aplikasi bisnis online yang kritis. Ini eksklusif hanya untuk ZOS. Kemudian layanan cetak. Output aplikasi dapat didistribusikan secara elektronik dan dicetak atau dipresentasikan melalui web.